Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membedah saham yang sangat penting dan dua saham ini menurut saya menjadi pertaruhan eksistensi Pak Lo Keng Hong untuk terakhir kalinya. Ujian terakhir dari eksistensi Pak Lo Keng Hong. Nah, analisa ini saya buat di tanggal 28 September 2023, market lagi libur. Jadi ISG ditutup di harga hari sebelumnya di 6.937. Oke. Nah, Pak Lo Keng Hong ini dari data yang saya terima dan saya dapat ada dua saham yang paling besar jumlah kepemilikannya yang masih dipertahankan Pak Lo Keng Hong sampai saat ini. Belum diacak-acak lah, belum ada yang dijual atau belum ada, malah ada yang tambah dibeli, ditambah kepemilikannya. Jadi, dua saham ini menurut saya adalah ujian dari eksistensi Pak Lo Keng Hong untuk terakhir kalinya di generasi milenial. Kenapa? Karena banyak skala hitung-hitungan, banyak patokan logika, rasionalisasi dari kedua saham ini yang menilai bahwasanya memang di bawah harga wajar dan sangat mungkin untuk multi bagger, bahkan berbeger-beger untuk di masa depan. Jadi kedua saham yang saya maksud tersebut adalah BMTR dan DILD. Nah, di sini saya sudah coba merangkum eh, kepemilikan Pak Lo Keng Hong di BMTR dan DILD. Oke. Nah, ini update BMTR ditutup di harga 280 ya kawan-kawan. Jadi sudah sangat jatuh. Dalam 3 bulan terakhir dia sudah jatuh 7%, secara year to date belum. Dalam 1 bulan terakhir dia sudah turun 9% dan 1 minggu terakhir turun 3%. Jadi dia closing di 280 masih sampai saat ini dan sahamnya masih sideways ya. Menurut saya 280, 300 balik lagi ke 280. Jadi menurut saya ya sampai saat ini masih banyak para trader yang hinggap di BMTR ini lah. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengendali atau kepemilikan saham BMTR ini, data terupdate-nya kalau kita lihat dari Stockbit ini, nah publik masyarakat memegang 47,69%. PT MNC Asia Holding, TBK holdingnya atau kode sahamnya BHIT, pegang 45,75%. Nah, Pak Lo Keng Hong mau menjadi pemegang saham nomor 2 terbesar secara perorangan. Yang paling besar pertama kan ini secara perusahaan. Memang di publik 47%, cuman kan di publik ini terpecah-pecah. Nggak dipegang oleh perorangan atau korporasi. Nah, Pak Lo Keng Hong menjadi pemegang saham BMTR kedua terbesar, yakni menguasai 6,53%. Jumlah saham beredar dari BMTR ini adalah 16,58 miliar atau kita bilang 16,6 M lah ya. Jadi kalau kita hitung secara kasar, nah di sini saya sudah buat ringkasannya. Diketahui Pak Lo Keng Hong menjadi pemegang saham terbesar kedua di BMTR dengan kepemilikan saham sebanyak 6,53% dari total jumlah seluruh saham beredar 16,6 miliar lembar saham. Kalau di total maka akan dapat sebesar 1 miliar 83,9 juta lembar saham. Maka kalau dikalikan harga sahamnya saat ini 280, maka kita akan dapat valuasi uang Pak Lo Keng Hong itu sekarang di 303 miliar 303,5 miliar. Mungkin saya bisa dari hitung-hitungan kasar di segitu besaran harga Pak valuasi Pak Lo Keng Hong, uangnya di BMTR segitu, 303,5 miliar. Nah, Pak Lo Keng Hong ini diketahui membeli BMTR ini pertama kali di harga 200. Cuman ya Pak Lo Keng Hong ada upgrade juga untuk dia beli terus sahamnya. Nah, ini ada kan Pak Lo Keng Hong beli lagi di 11 Mei, 9 Mei, 27 April. Dia tambah terus kepemilikan harga sahamnya. Jadi, saya kira average-nya
ada di 250 atau di 240-an ya mungkin ya, average Pak Lo Keng Hong. Nah, ya masih floating profit Pak Lo Keng Hong. Namun pada saat BMTR terbang ke 450 atau 460-an, Pak Lo Keng Hong pernah cerita, dia nggak jual sahamnya. Artinya, dia menilai harga BMTR itu masih jauh di atas 470-an kan. Kalau saya hitung dari harga wajarnya yang sudah saya buat juga analisanya, BMTR ini harga wajarnya di 1000-an ya, 1000-an. Jadi Pak Lo Keng Hong juga berkata seperti itu, di 900 sampai 1000-an masih sangat jauh menurutnya. Nah, kalau saja BMTR ini kembali ke harga wajarnya itu, maka genaplah eksistensi dari Pak Lo Keng Hong, bahwasannya dia itu memang investor tersukses di dunia, di Indonesia menurut saya secara pribadi. Kenapa? Karena semua orang sekarang sudah ragu dengan MNC Group melihat kinerja sahamnya. Namun ada dua jurus lagi yang bakal menyelamatkan eksistensi itu, yaitu mergernya BMTR dan MNCN dan juga masa pemilu ini. Jadi hipotesisnya itu saham media itu akan sukses dan keuangannya akan naik ketika pemilu. Kenapa? Karena banyak iklan masuk, jadi pendapatan mereka bertumbuh. Jadi dia hanya tersisa dua jurus lagi. Dia merger dengan MNCN, BMTR merger dengan MNCN, dan juga laporan keuangannya, laba bersihnya harus naik cukup drastis. Nah, menurut saya kalau laba bersih naik cukup drastis itu masih rasional juga. Dengan merger ini pun rasional juga. Tapi ada beberapa pertaruhan yang menurut saya cukup penting karena di RUPS di tahun 2022 sejak Juli itu, jadi sudah diisukan bahwa BMTR ini akan merger di 2023. Nah, ini 2023 tinggal sisa 10, 11, 12, 3 bulan lagi. Kalau BMTR tidak jadi merger sampai tutup tahun 2023, maka ia harus menyelamatkan eksistensinya dengan laba bersihnya. Kalau laba bersihnya juga dibatalkan, maka 2024 mereka harus bagi dividen, jurus terakhirnya itu. Karena kalau tidak, menurut saya kepercayaan investor akan menurun ya. Tapi memang itu adalah sebuah peluang menurut saya. Kita terus bertanya, apakah ini sebuah peluang atau jebakan? Karena situasinya semua sudah melihat ini sebagai jebakan, banyak yang kecewa dan menunggu. Ada orang yang menunggu, ada orang yang sudah cut loss, pasrah. Jadi kalau kita kembali ke teori Pak Lo Keng Hong, bahwasanya market itu adalah tempat perangkat untuk tempat memindahkan uang orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Nah, kita lihat, kita uji teori itu, apakah benar BMTR akan kembali ke harga wajarnya di 1000? Inilah eksistensi pertaruhan dari Pak Lo Keng Hong menurut saya. Nah, selain di BMTR, ada juga di DILD, deal. Jadi DILD ini bergerak di sektor properti. Nah, harga sahamnya terakhir di 204. Kalau kita buka data dari Stockbit, DILD ini juga mencatat Pak Lo Keng Hong memiliki 6,62% kepemilikan dari saham beredar. Jadi Pak Lo Keng Hong ini menjadi pemegang saham terbesar nomor 5. Kalau kita lihat di sini datanya ada CGS CMB Securities memegang 15%, ini 33% dikuasai publik, jadi tidak kita hitung ya, karena di publik kan terpencar harga saham-saham lembar saham itu terpencar, nggak dimiliki oleh satu orang atau korporasi. Nah, yang kedua ada masih CGS CMB Sekuritas di 13%, Binayatra 11%, Bali Private 7,4%, dan Pak Lo Keng Hong. Jadi Pak Lo Keng Hong menjadi pemegang saham nomor 5 terbesar di deal. Nah, kalau kita hitung 6,62% dari deal itu, maka Pak Lo Keng Hong menjadi pemegang saham terbesar. Berdasarkan update terakhir, harga saham ini di 204.
maka valuasi Pak Lo Keng Hong berkisar di 688,480 lembar saham beredar. Jadi Pak Lo Keng Hong kan menguasai 6,62%. Nah, saham beredar dari DILT ini ada sekitar 10, berapa miliar ya? Saya kira. Ntar kita cek. Nah, ada 10,37 miliar. Jadi saya hitungnya 10,4 miliar. Jadi perkiraan saya Pak Lo Keng Hong menguasai lembar saham 688 juta sekitar 480.000. Dan kalau kita kalikan 204, maka didapat nilai 140,4. Mungkin saya bulatkan jadi 140,5 miliar lah ya. Jadi pertaruhan Pak Lo Keng Hong deal yaitu 104,5 miliar dan di BMTR 303,5 miliar. Ini dua ini saja kalau digabungkan hampir setengah triliun. Karena sudah menyentuh hampir 500 miliar kan, setengah triliun kan. Jadi menurut saya dua saham ini akan menguji eksistensi Pak Lo Keng Hong di akhir 2023 sampai di 2024. Mengapa demikian? Karena kita tahu DILT itu Pak Lo Keng Hong menceritakannya bahwasanya DILT itu salah harga. Kenapa? Karena DILT itu dinilai terlalu rendah dari aset yang dia punya. DILT itu punya aset properti senilai 20 triliun, kata Pak Lo Keng Hong gitu. 20 triliun. Oke, kalian bisa cek dimanapun beliau wawancara ataupun menjadi pembicara dalam suatu seminar, Pak Lo Keng Hong itu bilang DILT itu punya aset 20 triliun, sementara market cap-nya cuma 2 triliun ini. Ya kan? Nah, terus dia bikin patokan, kalau misalnya nilai asetnya 20 triliun, sedangkan liabilitasnya 8,8 triliun ini, total seluruh liabilitasnya, total seluruh hutang dari DILT 8,8 miliar. Artinya kalau dikurangi dengan aset saja, 20 triliun aset, DILT dikurang 8,8, maka akan dapat di 20 dikurang 8,8, maka akan kita dapat sekitar 11,2 triliun. 11,2 triliun, oke. Kalau kita itu ekuitas yang dinilai Pak Lo Keng Hong dari saham DILT ini. Maka kalau kita bagikan dengan jumlah saham beredarnya 10,4 miliar, maka akan dapat harga DILT di kisaran 1076. 1076. Kita anggap saja 1000 harga wajar saham DILT. Dengan harga sahamnya saat ini 204, maka peluang kalau DILT kembali ke harga wajarnya, berarti ada peluang untung sekitar 5 atau 4,9 kali lipat. 5 lah kita buat. 500%. Ada potensi keuntungan di DILT 500%. Begitu juga dengan di BMTR. Kalau dia harganya 280 dan harga wajarnya kita hitung 1000-an, mungkin ada di 450 atau 500% potensi keuntungannya. Jadi kalau DILT di harga 1000 dihargai Pak Lo Keng Hong harga wajarnya, maka kita punya margin objektif sebesar 80% kira-kira, karena harganya cuma 200. Di PBV 0,2 berarti cuma. Kalau BMTR di 280, maka kita punya margin objektif sebesar sekitar mungkin katakanlah 70%. Bikinlah ini 300. Jadi dua saham ini potensi keuntungannya BMTR 450% dan DILT 500%. Nah, bagaimana mencapai itu? Inilah yang akan menjadi ujian terakhir eksistensi dari Pak Lo Keng Hong menurut saya. Satu, BMTR mungkin juga akan diuji eksistensinya karena udah ada umbar-umbar mau merger. Jadi investor berharap kalau tidak dibuat jadi banyak yang kecewa. Mungkin itu menurut saya pandangan dari investor terhadap BMTR. Kalau tidak jadi merger itu sampai akhir tahun ini dengan MNCN, mungkin akan banyak investor yang kecewa. Walaupun menurut saya itu ya hak mereka juga, karena Pak Haritano nggak menjanjikan juga itu dalam notulen
RUPS di Juli 2022. Nah, kenapa saya katakan kemungkinan BMTR ini seperti perhitungan Pak Lo Keng Hong itu mungkin, saya melihat dari track record saham Pak Lo Keng Hong. Jadi memang tingkat kekacauan yang terjadi pada suatu saham, saat itulah yang terbaik untuk masuk. Mungkin semua orang akan menganggap kita gila atau tidak percaya atau salah, goblok gitu. Ya tapi itu faktanya, dia sudah melakukan itu berkali-kali dan dia sudah buktikan itu berkali-kali. Jadi sulit untuk membatalkan keyakinan kita terhadap prediksi Pak Lo Keng Hong di saham Guild dan BMTR. Karena beliau sudah berhasil berkali-kali, sementara yang ngocehin beliau, siapa dia pun kita nggak tahu. Hartanya berapa kita nggak tahu. Jadi menurut saya, inilah saat yang tepat, tapi ini juga yang akan menjadi ujian eksistensi dari Pak Oking itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita lihat saham, salah satu saham dari Pak Haritano, saham MSIN, MNC Digital Entertainment ini, nah, dia ini kalau kita lihat tidur dari 2018 sampai 2021. 2021 November ini ya, lihat. Jadi tiba-tiba di Februari 2022, lihat ini, November 2021 harga sahamnya masih 515. Mesin ini ya, MSIN, MNC Digital Entertainment. Di Februari 2022 dia tembus ke 5.800. Kita anggaplah ini 500 saja. Tembus ke 5.000 saja. Artinya tumbuh 10 kali lipat, tumbuh 1000% dalam waktu November ke Maret, ke Februari bahkan. Kita anggaplah ke Maret, November ke Maret. November berarti Desember, Januari, Februari, Maret. Dalam 4 bulan dia mampu menerbangkan saham itu 1000%, 10 kali lipat. Ya mungkin entah karena kualitasnya saham itu ada aksi korporasi yang bagus. Di mata investor saya kurang tahu. Tapi tetap liquid juga, ada yang beli. Nah, jadi artinya memang ada bakal momentum BMTR bakal seperti itu. Kenapa? Karena dia punya sejarah kawan-kawan. Nah, dia ini udah tidur sahamnya dari Maret 2020 pandemi, dia harga sahamnya di 183, ya mungkin yang beli waktu pandemi ya udah untung 100% juga sebetulnya. Tapi ini kan tetap tidur dia kalau kita lihat grafiknya ini. Tidur dia terus. Segitu-segitu aja. Dari Maret 2020 sampai September 2023 ini. Nah, kalau kita lihat track recordnya, BMTR ini pernah di 2.500 loh, di 2013. Nah, kalau kita lihat lagi track recordnya ke belakang, dia ini pernah jatuh di 2009 di harga 147 Maret. Oke, Maret 2009 dia jatuh. Kita lihat kalau dia ke titik puncak ini di April 2013 ini berarti berapa tahun? Lihat ini Maret 2009, kita anggaplah dia sampai ke Maret 2013. Berarti Maret 2009 kan, Maret 2010, 2011, 2012, 2013, 4 tahun. Kalau misalnya momen ini terjadi dan terulang lagi dengan catatan basis sejarah itu, maka kalau kita hitung titik tidurnya dari Maret 2020, maka prediksi saya di Maret 2024 BMTR ini akan melaju terbang. Kenapa? Karena ada track recordnya, sejarah di belakangnya. Ketika 2009 dia jatuh ke titik terbawahnya, dia terbang selama menunggu jarak 4 tahun ke titik tertingginya lagi. Nah, jadi bukan tidak mungkin juga di 2024 akan terjadi seperti itu. Nah, dengan dasar apa? Yaitu tadi menurut saya, alasan logisnya yang bisa membuat BEM terbang kembali ke titik tertingginya itu, dan dalam pola yang sama dari 2009 ini, memakan waktu 4 tahun untuk tidur, kemudian terbang. Jadi ada 3 menurut saya. Yang pertama dia jadi merger sama MNCN, yang kedua dia bagi dividen di 2024, yang ketiga dia laba bersihnya naik gila-gilaan karena efek pemilu. Jadi itu menurut saya kawan-kawan, ujian eksistensi dari Pak Lokeng terakhir dan ujian juga dari kita, ujian juga terakhir dari kita sebagai investor saham fundamental, kita uji keberanian kita. Apakah benar-benar
sefundamental itu kita, dan kita berani menghadapi hal yang benar-benar buruk dan masuk ketika buruk, atau kita hanya menjadi pembicara ketika semuanya berhasil. Terima kasih.